Om Swastiastu, pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Winata menjumpai Anda dalam Bali Postok. Tapi kali ini kita rangkaikan dengan talk show tanggap COVID-19. Kita akan membahas dari sisi perempuan pengusaha gitu ya. Jadi bagaimana kondisi mereka di tengah pandemi COVID ini dan mungkin dukungan terhadap bagaimana protokol kesehatan di tengah COVID ini di dunia usaha, khususnya di pengusaha perempuan. Dan saya mewawancarai dua narasumber. Pertama itu ada Anak Agung Ayu Ngurahini Gorde, itu sudah tidak asing lagi bagi pemirsa. Beliau adalah Ketua Koperasi Perempuan Ramah Keluarga. Setelah di samping Bu Ngurahini Gorde ada Ibu Miwayan Age Parwati. Kita sapa dulu kedua narasumber. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Navigator sehat ya? Sehat. Ya. Saya ke Bu tentang bagaimana kondisi pengusahaan koperasi ini betul-betul ketika pandemi atau seperti apa ini? Ya. Koperasi Perempuan Ramah Keluarga itu adalah sebuah koperasi yang mengakomodir anggotanya itu UMKM. Ya. Tetapi klasterisasi ada di sana sebagai anggota biasa dan anggota para UMKM dan anggota yang baru mau untuk menjadi pengusaha. Jadi dalam situasi pandemi ini, Koperasi Perempuan Ramah Keluarga justru memunculkan hal-hal baru. Ya. Jadi karena pada umumnya perempuan itu memang kan dari karakternya ya, dari memang jiwanya tangguh dan sebagainya. Jadi ya tidak menjadi suatu masalah dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Koperasi terbentuk memang di saat pandemi atau memang? Enggak, memang sudah 6 tahun yang lalu. Jadi kami berdiri tahun 2015, tanggal 23 Februari. Jadi justru ketika pandemi COVID-19 ini kami lebih berinovasi untuk bagaimana anggota-anggota ini saling membantu, saling menolong, dan ruh koperasi ini muncul. Memang asas kekeluargaan dan sebagainya. Sehingga persis 12 Juli kemarin kami meluncing, merebranding lagi koperasi ini adalah menjalankan prinsip Pang Pada Payu. Prinsip Pang Pada Payu. Iya. Sebenarnya kan untuk kita itu sudah memang terbersit ya. Hal-hal memang di antara kita saling menguatkan, tetapi lebih pada mengedepankan karena ingin kami ciptakan pasar, ya. Jadi ingin kita ciptakan pasar dalam situasi pandemi ini, kita juga jaga harga, ya, karena semua kena dampak. Nah, ya, jadi tidak ada yang katakan orang saya tidak kena dampak, semua kena dampaknya. Tetapi kalau kita tidak mau bergerak, nah makanya pilihan adalah prinsip Pang Pada Payu ini. Jadi pasar diciptakan, harga juga dijaga. Nah, yang tadinya misalnya satu pengusaha itu membuat satu baju itu keuntungannya 100.000. Dalam situasi saat ini jangan 100.000. Potong, yang penting tidak dirugikan. Nah, toh juga sekarang kan kita ada mengurangi tenaga kerja dan sebagainya. Jadi ada beberapa biaya yang bisa kita potong agar bisa juga orang membeli juga dengan senang. Sehingga ya semua happy, jadi Pang Pada Payu lah. Ada juga mungkin produk-produk yang dihasilkan oleh koperasi, ada pengusaha-pengusaha perempuan lah katakanlah di sana yang berkaitan dengan COVID, misalnya apa, membuat APD atau apa? Dan semua yang konveksi itu semua beralih. Makanya saya katakan tadi bahwa perempuan itu tidak pantang menyerah. Jadi ada saja solusi-solusi di situasi yang, apalagi situasi pandemi ini, kita bisa melihat apa sih produk yang bisa menyentuh masyarakat yang memang dibutuhkan saat ini, ya APD itu. Jadi dari masker, dari jaket dan sebagainya. Jadi itu akhirnya menjadi fashion bagi kita, dan modelnya gak fashionable. Apalagi sebagian dari anggota kami koperasi itu adalah IWAPI itu, yang notabene IWAPI itu kan memang betul-betul memang pengusaha yang sudah settle ya. Jadi betul-betul itulah representasi dari bahwa pengusaha perempuan itu tidak pernah pantang menyerah. Jadi tetap cantik,
walaupun memakai masker. Seperti ibu ini tetap. Oke, saya ke Bu Age. Kalau Bu Age di IWAPI gini ya, sebagai Iya. wakil ketua umum 1 IWAPI Bali ya. Iya. Nah, kalau kondisi pandemi COVID ini gimana? Kegiatan-kegiatan dari IWAPI tetap berjalan atau ada terdampak juga? Iya, baik, terima kasih. Kalau di IWAPI, walaupun pandemi, Ya. kami masih tetap berkegiatan. Ya. Tapi tentunya kami perhatikan protokol kesehatan. Nah, bahkan lebih banyak sekarang kita ada webinarnya. Nah, kalau dulu sebelum pandemi mungkin kalau kita ada kegiatan kita harus datang langsung, mendatangkan narasumber dan lain-lain. Tapi sekarang ada juga positifnya ya, yang kita dapat dari pandemi ini adalah kita bisa mengadakan webinar. Sering bahkan kita mengadakan webinar, jadi dari pusat sering mengadakan webinar melibatkan kita di provinsi maupun di kabupaten kota. Jadi itu terus kegiatan yang menyangkut ADART juga kita laksanakan, misalnya seperti kemarin kita Rakornas juga dilaksanakan secara online. Nah, kalau di IWAPI tentang dampaknya, ya terdampak karena IWAPI sektor UMKM-nya tinggi, 85% rata-rata pengurus kami adalah UMKM. Ya, dan itu sangat terdampak sekali. Tapi kembali lagi bahwa perempuan itu ketika terdesak kreatifnya muncul, ketika terdesak inovasinya muncul. Jadi dia habis menjual produk apa, ketika di pandemi ini dia melihat peluang di kuliner bagus, dia bisa langsung membuat produk kuliner dengan berjualan online. Oh iya. Jadi inovasinya muncul ketika Iya. kondisi itu karakter perempuan gitu. Iya. Nah, bagaimana dengan protokol kesehatan misalnya dalam kegiatan-kegiatan IWAPI? Tadi kan ada webinarnya kan cara Iya. menjaga jarak gitu. Tapi Iya. kan tetap ada aktivitas-aktivitas mungkin yang berinteraksi dengan orang. Seperti apa penerapannya? Ya, kalau di IWAPI untuk kegiatan IWAPI sendiri kita sudah ada di masa pandemi ini. Kemarin kita yang pertama kita ada sinergi dengan KPRK juga. Kita ada warung kaget. Jadi iya, keliling kabupaten kota bersama ibu juga, ibu pembina kita, Ibu Putri Koster, Ibu Gubernur Bali. Jadi kita keliling kabupaten kota 2 putaran untuk kegiatan ini. Kita menyediakan sembako dan segala kebutuhan yang berkaitan dengan kebutuhan primer lah bisa dibilang untuk masyarakat terdampak COVID. Jadi kita lakukan itu walaupun kita mengadakan seperti pasar seperti itu, tapi protokolnya tetap kita ketatkan. Jadi duduknya diatur, terus penerimanya juga diatur, jaraknya yang jaga juga diatur. Terus kita juga menerapkan 3M tetap ya, memakai masker, menjaga jarak, terus tetap mencuci tangan. Ya, nah di periode ini juga setelah new normal kita juga ada program di DPD IWAPI Bali, yaitu Pekan IWAPI. Jadi kita penguatan UMKM karena pengurus kita kan rata-rata UMKM. Jadi terdampak COVID. Jadi otomatis dari mana kita mencari keuntungan atau hasil dari teman-teman kita, ya kita buatlah seperti bela-beli produk UMKM. Jadi kita buat namanya Pekan IWAPI. Pekenan IWAPI gitu ya? Iya. Jadi itu untuk menggerakkan ya? Iya, menggerakkan. Dari anggota IWAPI, supaya konsep juga tadi Iya, Pangpadu Pangpadu Payu. Payu. Iya, Itu kalau juga konsep KPRK. dari KPRK dan IWAPI juga ya? Ya, kebetulan kan saya juga ketua IWAPI. Ya, jadi Karena satu orang. makanya saya bilang sebagian dari apa namanya anggota koperasi kami juga dari IWAPI gitu. Baik, Gugum, kalau kita lihat tentang bagaimana masyarakat sekarang, mungkin dari sebagai seorang pengusaha, tokoh masyarakat juga melihat masyarakat tentang protokol kesehatannya dalam dunia berusaha. Mungkin Gugum punya semacam apa ya, advice atau masukan lah buat masyarakat gimana ya sebenarnya dalam kondisi seperti ini. Ya. Jadi sebenarnya kami juga sedang mensosialisasikan karena apa namanya antara kesehatan dengan ekonomi itu jangan sampai dibenturkan ya. Karena ketika kita memilih salah satu itu akan ada yang kita tiadakan dan itu akan memicu satu masalah-masalah baru. Nah, ketika dibuka era baru oleh Bapak Presiden dan dikuatkan oleh Gubernur Bali dengan era tatanan baru dan sebagainya. Jadi kesempatan ini harusnya masyarakat itu bisa lebih lebih menjaga lagi kesehatannya. Jadi makanya kami
di Koperasi Perempuan Ramah Keluarga beserta IWAPI dan perempuan-perempuan yang tergabung dalam koperasi kami mempunyai satu tagline selain prinsip Pampadepaya adalah bagaimana kita berproduktif tetapi aman. Dengan cara apa? Jadi dengan cara melaksanakan protokol kesehatan. Jadi kalau itu sudah dilaksanakan dengan konsisten dan sebuah komitmen dalam diri, saya yakin kesehatan dengan ekonomi bisa menjadi satu stimulan untuk menggeliatkan ekonomi kerakyatan. Jadi mensinergikan ya? Ya, mensinergikan, jangan dikotomikan, jangan dibenturkan gitu. Jadi itu harus sinergi. Jadi perempuan juga dikatakan tadi peran perempuan dalam membumikan protokol kesehatan. Itu harusnya jangan peran perempuan tetapi bagaimana peran laki-laki dan perempuan gitu kan. Dua-duanya harus berperan ya. Iya, harus berdua karena kan kesehatan ini virus ini tidak hanya mengenai perempuan aja, jadi siapapun bisa kena. Jadi itu harus betul-betul kita harus bersinergi. Jadi kita bersama untuk bagaimana. Tapi saya tertarik tadi kita bagaimana mensinergikan antara ekonomi dengan kesehatan. Jalan tengahnya itu adalah bagaimana protokol kesehatan. Iya, aman dan produktif. Jadi aman itu gimana? Ya pakailah masker, jaga jarak, mencuci tangan dan sebagainya. Jadi itu dibudayakan dari rumah. Saya sudah ada 2 wastafel. Satu kalau di situ lupa, di dekat padilan ada dan sebagainya. Jadi tetap di rumah pun, apalagi ada klasterisasi tentang keluarga. Nah itu sangat berbahaya lagi kan. Jadi siapa yang menjadi carrier dan lain sebagainya, untuk biar tidak saling curiga ya pakailah masker. Jadi nanti dalam berhubungan suami istri pakai masker. Yang sudah punya istri dan suami istri. Oke, mungkin punya juga himbauan kepada pemirsa, mungkin kepada masyarakat Bali khususnya bagaimana tentang protokol kesehatan ini dari kacamata perempuan pengusaha ini. Iya. Oke, Tadi sudah benar ya, jadi di rumah kita, di keluarga, biar tidak berkembang ya klaster keluarga, jadi kita menyiapkan tempat-tempat cuci tangan, termasuk di fasilitas umum juga. Tapi jangan lupa tempat cuci tangan itu sabunnya yang layak, jangan terlalu banyak air yang seperti itu, karena sekarang banyak ternyata tempat cuci tangan disiapkan tapi sabunnya cuma ditumpangin air, nah itu juga sabun yang memang pantas untuk cuci tangan yang seperti apa itu juga disiapkan, tidak peduli merek ya, yang penting memang sabun untuk cuci tangan. Nah kalau di IWAPI sendiri setiap tempat usaha itu harus menyiapkan tempat cuci tangan. Ya itu harus menyiapkan tempat cuci tangan, terus juga hand sanitizer juga harus disiapkan. Nah itu sebenarnya itu dimulai dari diri kita dulu ya, dari diri kita, walaupun kita misalnya sekarang di new normal ini ada kegiatan yang memang ada pertemuan dan lain sebagainya, ya kita harus bisa menjaga diri kita untuk tidak terlalu dekat dengan rekan kita. Nah itu sebenarnya dari diri kita, karena emosional kita tentu tinggi. Dari bulan Maret kita tidak bisa interaksi kemana-mana, otomatis sekarang kita ada rapat dan lain-lain, ketemu teman otomatis akan menyapa langsung dan seperti excited akan wah lama tidak berjumpa dan lain sebagainya. Itu yang harus kita sekarang hindari, mulai dari diri kita, dan ketika sudah diri kita terapkan, kita tularkan ke rekan-rekan kita bahwa itu tidak boleh. Kadang kita pakai ya, misalnya kayak saya punya bayi, misalnya tidak saya kasih orang menjenguk bayi saya, dia bilang nggak enak dan lain sebagainya. Nah itu kembali ke diri kita, bahwa kita tahu bahwa ini sangat berbahaya dan kita harus hindari adanya kerumunan. Kita yang harus menerapkan itu dari diri kita. Nah dan itu akan menjadi sebuah pembiasaan yang baik. Nah kelemahan kita kan tidak bisa membiasakan sesuatu yang baik. Nah kelemahan kita seperti itu, dan kelemahan kita juga kan kita jarang mencuci tangan selama ini. Nah sekarang itu kita biasakan dan itu kita tularkan ke orang lain. Nah itu dasarnya dari diri kita sebenarnya untuk hal yang protokol kesehatan itu. Hugo mungkin ada yang mau disampaikan sebagai closing statement-nya di talkshow ini, mempertegas lagi tentang protokol kesehatan, kemudian bagaimana dunia usaha di perempuan. Sekarang mari kita sama-sama menyadari bahwa persoalan ini adalah persoalan global ya.
Jadi tidak ada kita saling mempersalahkan, tetapi apa yang sudah diwacanakan kita lakukan. Jadi laksanakan protokol kesehatan, kita bisa aman dan produktif. Ketika perempuan cerdas, urusan virus pasti tuntas. Baik, terima kasih. Setelah perempuan cerdas, virus pasti tuntas. Luar biasa, Bu Gong, Bu Age. Terima kasih atas waktunya. Demikian tadi talk show tanggap COVID kita kali ini, dan dalam Bali Post Talk kita mempertegas lagi, mengingatkan kembali tentang 3M, tetap menggunakan masker, kemudian menjaga jarak dan mencuci tangan. Itu yang paling penting, bagaimana kita mensinergikan antara ekonomi dan dengan kesehatan kita. Itulah kuncinya. Demikian talk show kali ini, saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi.